Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku. Aku ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin channel YouTube aku ini. Jangan lupa subscribe ya sebelum lanjut nonton. Ini tuh pagi-pagi banget, kalau nggak salah sekitar sebelum jam 6 ya mam, jam 5an gitu. Tapi udah mulai cerah mataharinya, jadi nggak begitu gelap banget ya. Nggak tahu kenapa setelah aku pindah ke sini tuh jam 5an udah mulai cerah. Dan ini aku langsung nyuci karena ada sedikit tragedi pagi ini. Jadi ceritanya aku dan ayahnya Gibran tuh dikerjain sama Gibran. Dia tuh ngompol mam pagi ini. Jadi setelah azan subuh itu dia ngode ke aku kalau dia tuh ngompol. Kepala aku tuh ditendang mam gitu. Jadi posisi tidurnya itu kepala aku itu ada di kakinya gitu loh. Dan dia tuh nggak tidur, nggak kesirap, mungkin karena basah kali ya. Karena basah nggak nyaman, dia nggak bisa tidur lagi nih. Nah habis gitu aku bangun, aku tanyain kan anaknya kenapa nggak tidur gitu ya. Kenapa kok nggak tidur? Terus aromanya juga bau pesing nih. Tapi ya aku cari kan mana bagian yang basahnya. Ternyata itu pun dia tuh udah pindah mam dari bagian yang basahnya gitu. Pintar banget dia ya. Terus abis gitu aduh ngompol nih ini anak gitu aku. Terus aku berusaha bangunin ayahnya dong. Dan dia namanya laki-laki ya mam, pasti dia loading dulu. Jadi selama ayahnya loading aku mandiin Gibran sambil aku kasih paham lah kalau nggak boleh ngompol gitu ya. Dan Gibran itu tipe anak yang jarang banget ngompol mam. Jadi terakhir dia ngompol adalah waktu aku toilet training, yang itu udah setahun yang lalu kan. Dia itu toilet training di usia 2 tahun lebih sedikit lah. Pokoknya setelah aku selesaiin dia minum ASI, habis itu selang 2 bulan kalau nggak salah, kira-kira setelah Lebaran itu aku udah toilet training. Dan itulah terakhir dia ngompol. Nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ngompol lagi ya kan. Aku juga masih sambil mencari nih penyebabnya dia tuh kenapa ngompol. Oh ya, ini tuh sekitar sebelum jam 6 ya mam, tapi itu udah cerah banget. Dan aku minta tolong suami aku buat ngeluarin kasurnya. Kita gotongan berdua ngangkutnya karena berat banget ya. Terus lanjut lagi cerita yang tadi ya mam. Dan selama di kamar mandi tuh dia nggak ada perlawanan sama sekali. Akhir-akhir ini tuh kan Gibran udah mulai sulit ya mam untuk diajak mandi gitu. Nggak tahu kenapa sekarang tuh udah mulai sulit lagi gitu. Kemarin itu sempat udah gampang nih ngajak mandinya, sekarang udah mulai sulit lagi. Tapi pagi itu dia tuh mau-mau aja gitu, nurut banget mandinya. Dan untungnya di rumah aku ini tuh kan airnya hangat ya. Jadi meskipun pagi hari itu aku udah nggak perlu bikin air hangat lagi, udah langsung dimandiin aja, aman gitu. Dan sama mandi tuh dia cuma diem aja, nggak nangis sama sekali. Aku ajak ngobrol gitu. Sebenarnya sih aku mau ketawa ya, tapi aku tahan-tahan, takutnya dia tuh ngelunjak. Jadi kayak kesel banget gitu akunya ya, tapi aku mau ketawa gitu. Ini tuh aku lagi sapuin halaman sebelah ya, sisaan tanah sebelah. Itu kadang Gibran tuh sering buang sampah sembarangan di situ gitu. Ya udah asal buang aja. Memang sebetulnya aku harus beli tempat sampah sih di samping situ. Jadi supaya aku terus Gibran juga tahu di mana tempat sampahnya. Karena tempat sampah kita yang lama itu ditinggal sama suami aku di rumah lama. Jadi di sini kita memang nggak punya keranjang sampah. Lanjut, ini aku mau beresin piring-piring yang udah kering ya mam. Aku mau pindahin ke meja makan karena nanti mau dipakai lagi untuk cuci piring lagi supaya nggak basah lagi ya yang udah kering. Jadi aku mau pindahin aja. Ternyata sendok yang aku punya sekarang lumayan banyak, nggak ada yang hilang ya. Kemarin itu sebelum tasyakuran memang aku sempat beli 1 lusin. Garpunya juga aku beli 1 lusin. Mudah-mudahan kali ini awet ya teman-teman.
Terus lanjut aku mau naruhin panci-panci dan juga baskom ke kolong meja dapur. Jadi tempatnya itu adalah di sini, agak ribet sedikit nggak apa-apa, yang penting rapih ya. Nanti pun kalau aku punya rak piring, tempatnya ini baskom tetap di bawah sini supaya nggak kelihatan amburadul. Seperti itu. Lanjut, ini aku mau beresin kamar dulu. Jadi mumpung nggak ada kasurnya, mau aku sapu rata semuanya. Tapi sebelum itu aku mau pindahin dulu bantal-bantalnya ya teman-teman. Ini tuh aku masih pakai bantal yang lama, dan ternyata aku lebih suka bantal yang lama daripada bantal yang dakron. Gak tahu tuh kenapa ya, yang dakron itu kurang nyaman, mungkin karena belum terbiasa kali ya. Nanti kalau udah terbiasa mungkin bakalan enak. Cuma sekarang aku masih pakai bantal yang lama ya, karena kan sebenarnya aku ada bantal dakron 2 ya. Kalau aku mau pakai yang dakron ya bisa aja, nanti yang lama bisa aku taruh di kamar depan, jadi dipakainya cuma kalau ada tamu aja gitu, atau nanti aku bakalan ganti pakai dakron semua. Nah, karena kamar ini tuh lebih luas daripada kamar depan, jadi suami aku tuh memang lebih suka di kamar depan sebenarnya, cuma karena aku lebih enak di belakang karena luas, jadi akunya tuh tidur di kamar belakang gitu. Suami aku juga tidur di kamar belakang, tapi biasanya dia kalau belum ngantuk tuh masih di kamar depan ya, kerja atau ngapain gitu, selalu dia aktivitasnya tuh lebih sering di kamar depan. Dan ada sedikit informasi ya teman-teman, kalau di perumahan aku tuh udah mulai rawan kemalingan lagi. Jadi di blok belakang rumah aku pas ini tuh kemarin kemalingan, dan selalu kemalingannya tuh di siang hari loh teman-teman. Barang-barang yang diincar itu biasanya gas, terus mesin pompa air, terus magicom, dan pencurinya itu selalu memilih rumah yang kosong. Jadi kan emang ada ya rumah-rumah yang cuma dibuat tempat singgah tapi udah dikasih ada kompornya, terus mesin pompa airnya dipasang. Itu ada ya teman-teman, mungkin setiap weekend aja kadang ditempatin sama orangnya. Terus ada juga rumah-rumah yang penghuninya tuh kerja semua ya, suami istri, jadi di siang hari itu kosong gitu. Itu tuh yang sering diincar sama pencuri, dan pencurinya itu pemulung ya rata-rata. Padahal di sini tuh CCTV per gang itu pasti ada CCTV-nya, dan orangnya tuh pasti ketangkap CCTV gitu. Tapi berani banget ya. Yang kasihan lagi tuh kalau menurut keterangan Pak Wakarnya nih, kalau yang kasihan nanti waktu ketahuan nih Mbak, biasanya dia bakalan ngaku kalau anaknya sakit lah, kalau keluarganya belum makan lah. Berarti kan memang malingnya memang berani ngambil resiko ya Mam, karena udah tahu ada CCTV-nya tuh masih berani ngambil. Makanya aku waspada banget, sebenarnya agak ketar-ketir ya setiap malam, karena sepeda motor aku tuh kan ada di ruang tamu ya, sedangkan aku dan suami tuh pada tidurnya di dalam gitu. Meskipun juga kadang suami aku tidurnya di depan, kadang aku di belakang gitu, kita bagi-bagi aja karena memang ngeri ya Mam di sini tuh. Terus aku juga masih belum berani ninggal rumah ini dulu sementara waktu, karena memang ya itu tadi masih rawan ya teman-teman. Nah, kemarin itu aku habis nyuci ya teman-teman di hari Minggu, jadi ada cucian nih di kursi ruang tamu. Nanti aku bakalan pindahin ya, karena lagi mager banget buat ngelipetinnya. Jadi nanti aku pindahin dulu ke keranjang deh, baru aku kerjain ya. Nunggu mood aja sih, pelan-pelan aja. Terus ini udah selesai nyucinya, udah aku keringin juga, tinggal jemur. Karena kemarin aku udah habis nyuci, jadi memang cuciannya tuh nggak ada, cuma ada kaos suami aku ini aja, sama spray yang tadi diompolin sama bocil. Buat kasurnya tadi udah aku sikat ya pakai sabun, jadi udah wangi, nggak ada bau ompol sama sekali. Terus habis ini mau aku masukin aja sebelum suami aku berangkat kerja, soalnya kalau suami aku udah berangkat kerja aku nggak bakalan kuat ya Mam
potong sendiri kasurnya karena itu berat banget ya secara kasurnya, takutnya hujan gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya sebelum suami aku berangkat kerja itu kasurnya udah kering, jadi udah tinggal masukin aja sih, nggak masalah. Terus aku taruh yang bagian ompolnya tuh bagian bawah aja, jadi dibalik gitu kasurnya ya posisinya. Kebetulan spraynya juga keringnya cepat, kurang lebih sekitar sejaman setelah aku masukin kasur itu spraynya udah kering, jadi bisa langsung aku pasang ya nanti teman-teman. Tapi kayaknya kalau di videoin agak kepanjangan gitu, jadi kayaknya nggak bikin video masang spray ya. Nah ini dia, suami aku udah siap banget mau berangkat kerja, tapi aku mintain tolong dulu buat masukin kasur ya mam. Nanti aku bakalan terpontang-panting nih posisinya kalau aku masukin sendirian. Tapi memang keadaannya emang sudah benar-benar kering ya, nggak tahu sih emang kalau kasur kayak gini tuh mungkin cepet ya keringnya. Aku sih baru kali ini ya mam, sebelumnya aku tuh pernah jemur juga, tapi posisinya tuh bukan yang basah kayak gini, tapi yang basah total karena kerendam banjir ya. Nah kalau basah kayak gini kan cuma basahnya tuh sedikit ya, nggak sampai banyak banget airnya, cuma pipisnya ompol ya, bocil aja gitu. Nah terus bantal yang diompolin itu guling yang pakai dakron ya teman-teman, atau guling yang baru. Awalnya aku bingung nih, aduh gimana nih nyucinya, ternyata ada resletingnya, jadi dakronnya itu bisa dikeluarin dulu baru sarungnya itu dicuci, dan itu mudah juga ya teman-teman. Ternyata ini kan juga kali pertama aku ya, pengalaman pertama aku nyuci bantal yang dakron kayak gini. Ternyata gampang loh teman-teman, tinggal buka aja resletingnya, keluarin dakronnya, baru deh kita cuci ya, daripada nanti dipaksain dicuci sedakron-dakronnya pasti jadinya berat banget kan ya mesin cucinya, kasihan banget. Dan pagi ini aku nggak masak ya teman-teman, cuma manasin sayur sop sisaan kemarin karena tukang sayurnya siang banget lewatnya, dan pasti suami aku lapar banget pagi ini, makanya ya udah seadanya aja ya, yang penting sarapan gitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman video yang bisa aku sharing kali ini, mudah-mudahan teman-teman suka. Mohon maaf aku ada salah-salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan sama video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.